Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini anak belajar di YPI Nusantara memasuki jenjang SMA Nusantara. Maka kita berharap agar masa belajar kalian lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga akan dapat mengangkat martabat derajat kamu dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti kehidupan di akhirat. Anak sekalian, dalam masa orientasi siswa ini saya menyampaikan materi tentang keaswajaan, pengenalan aswaja. Saya ambil yaitu materi karakteristik aswajah an-nahliyah. Tentu anak-anak bertanya, mengapa pakai ada an-nahliyah? Ini adalah sebagai wujud pembuktian bahwa kita adalah generasi muslim sekaligus pengembang amanat untuk menyelamatkan dunia dari berbagai tantangan kehidupan, khususnya dari berbagai hal perpecahan aliran agama Islam itu sendiri. Sebab salah satu dari sekian perpecahan firqah yang ada, itu yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika itu para sahabat banyak yang bertanya, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Ana wa alaih wa ashabi. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya dan sahabat. Maka kita harus menyadari dan sadar sesadar-sadarnya, Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi untuk memberikan bimbingan sekaligus agar kita selamat dari berbagai hal yang menyebabkan akan masuknya kita ke jurang kenistaan, yaitu neraka jahanam. Oleh karena itu, maka Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk menjadi pembimbing, menjadi tuntunan. Maka kita sebagai umat yang beriman, sesuai dengan tujuan kita hidup, Allah menciptakan kita itu tidak ada lain, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang selalu mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 145. Di sana ada sebuah ayat yang artinya, dari demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat penengah, adil, agar kamu menjadi saksi atas seluruh manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Ini nanti supaya dicari oleh anak-anak
ayatnya dan sekaligus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya kemudian di dalam menjalankan prakteknya itu ada 3 hal pokok, yaitu dalam istilah ada istilah tawasud, ta'adul, dan tawazun. Tawasud, ta'adul, tawazun. Anak sekalian, ketika kita memasuki proses pendidikan di tingkat menengah atas, maka anak-anak harus selalu menggunakan naluri akal, tetapi tidak boleh meninggalkan nakli. Nakli itu adalah aturan Allah yang diturunkan melalui Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, di awal ayat itu ada kalimat, ada ayat yang berbunyi begini: Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka itu adalah sebagai bukti wujud tanda kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, dan bagaimana pendekatannya di dalam menjalankan syariat? Untuk kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yang sekaligus adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ada pendekatan yang dilakukan oleh para salafus soleh, yaitu secara bermadhab. Anak tentu masih ingat bahwa secara muktamad, secara umum yang terkenal itu adalah 4 madhab yang berkembang di dunia ini. Nah, NU Nahdlatul Ulama itu memilih satu di antara madhab 4 yang paling banyak diikuti khususnya di Asia Tenggara, di Indonesia, itu adalah madhab Syafi'iyah. Nah, kalau secara amalia barangkali anak bisa melihat bahkan anak mengikuti secara jamiah, secara perkumpulan ijtimaiyah di kampung-kampung, di RT-RT, biasanya malam Jumat mengadakan kegiatan yasinan, tahlilan, ribaan, ziarah kubur. Itu secara amalia yang dapat kita lihat. Sedangkan yang lain, siapa yang kita ikuti dalam perspektif itu? Dalam bersyariat, dalam berakhlak, dalam hal yang lain. Makanya ada 3. Ada 3 yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, punya Nahdlatul Ulama itu mengikuti yang pertama di bidang syariah, hukum ibadah, itu mengikuti salah satu mazhab yang seperti tadi. Yang umum adalah mengikuti mazhab Syafi'i. Sedangkan di bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Yang anak-anak biasanya diajari yaitu sifat Allah yang 20 itu, yang setiap kali dilakukan agar mereka hafal dengan tertib, urut, dan ada ujian. Berarti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu di dalam bidang tasawuf beda lagi, ya akhlak.
itu mengikuti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Nah, berpegang pada petunjuk kitabnya adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Oleh karena itu, kita berkewajiban memberikan waktu cukup untuk belajar agama agar kita mencapai kedua hal yang kita cita-citakan. Man aradad dunya fa alaihi bi ilmin wa man aradad akhirah fa alaihi bil ilmin wa man aradahuma fa alaihi bi ilmin. Oleh karena itu tidak ada satu hal apapun dapat tercapai tanpa belajar. Jika ada pepatah, ta'allumu fis sighar kan naksi fil hajar, ta'allumu fil kibar kan naksi fil bihar. Sehingga dinyanyikan oleh beberapa penyanyi agar kita punya semangat belajar tinggi. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai melukis di atas air. Makanya kesempatan belajar yang sekarang kamu menempuh pendidikan jenjang menengah atas di SMA Nusantara ini, manfaatkan waktumu untuk belajar. Gunakan waktumu untuk menempuh pendidikan agama agar kamu menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baik akhlak kepada Sang Khalik maupun kepada sesama makhluk. Oleh karena itu, dua esensial yang berdampingan ini tidak bisa ditinggalkan. Makanya ada hablum minallah, hablum minannas. Orang itu kedua-duanya harus baik. Baik kemasyarakatan, tidak baik dalam beribadah itu hilang kesempurnaannya. Ibadahnya baik, kemasyarakatannya jelek, musnah amal perbuatannya. Sehingga kita harus berhasil dunia, berhasil di akhirat. Maka satu-satunya adalah mengikuti jejak langkah para alim ulama. Al ulama'u warathatul anbiya. Nah, tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan non kependidikan di Yayasan Islam Nusantara ini adalah 100% berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tidak salah kalau kamu sekalian belajar di yayasan ini, di lembaga ini, dan teguhkan niatmu untuk mencari ilmu agar kamu nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak kamu sekalian harus selalu berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik lingkunganmu, lebih-lebih pada saat pandemi COVID-19 ini. Anak harus mengikuti protokol kesehatan agar anak-anak sehat jasmani, sehat rohani, maka anak dapat beraktivitas sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Dan siapa tahu di antara kalian nanti
menjadi tokoh-tokoh harapan bangsa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Selamat belajar, mudah-mudahan kamu semuanya mendapatkan hidayah in Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberkahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang banyak untuk meniti kehidupan di masa yang akan. Selamat, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.